Kita lanjut. Misalkan minggu kemarin kita kan udah apa ya namanya, dikasih contoh gitu. Objeknya itu adalah sebuah mobil. Nah, objek mobil tersebut itu mempunyai metode, di mana metodenya itu metode dari objek mobil itu misalnya mobil tersebut bisa maju atau bisa mundur, terus juga bisa berhenti. Terus selain itu objek mobil itu mempunyai event atau mempunyai sebuah aksi atau kejadian. Eventnya itu misalnya mobil tersebut pintunya bisa dibuka atau mobil tersebut bisa ditabrak atau didorong. Terus yang ketiga ada properti atau properties, di mana bisa diatur tampilannya. Objek mobil tersebut mempunyai, oh ya, kamera onin ya, yang lain sesuai arahan aturan. Kameranya di onin dulu cina. Oke, udah di on kameranya. Kita lanjut. Lalu bagaimana dengan objek di sebuah Visual Basic, di mana objeknya itu, misalkan kita buat objeknya itu adalah sebuah form, di mana objek tersebut mempunyai metode, si formnya itu bisa di hide atau bisa di move atau bisa ditampilkan atau juga tampilkan atau di show. Terus ada juga event atau sebuah kejadian, aksi atau kejadian dari sebuah objek tersebut. Nah, di mana formnya itu bisa diklik, bisa di resize atau bisa juga di load. Terus yang ketiga jangan lupa screen. Ada juga properti, di mana formnya itu bisa diganti warna background-nya. Terus ketika di start, formnya itu mau ditampil di sebelah mana. Juga bisa diatur tinggi dan lebarnya dari form itu. Terus ada juga pemberian komentar di codingan Visual Basic. Komentar ini biasanya digunakan untuk mengingatkan kita untuk digunakan kode tersebut digunakan seperti apa, atau juga biasanya digunakan untuk membackup kode yang kita tulis, karena kodenya itu bisa diberi komentar dan tidak bisa dijalankan. Jadi komentar itu tidak dijalankan oleh sebuah program. Contohnya seperti ini. Oh iya, komentar biasanya menggunakan tanda kutip 1. Nah ini yang digambar ada kutip 1. Ini adalah contoh komentar. Itu komentar dan tidak akan ditampilkan di ketika di run di programnya. Terus kita lanjut materinya di variabel, tipe data, dan operator dalam Visual Basic. Yang pertama ada variabel. Variabel merupakan nama atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai. Nah, variabel ini biasanya menyimpan sebuah tipe data yang merupakan jenis data dari variabel tersebut. Nah, deklarasi variabelnya itu dituliskan dengan contoh seperti ini. Misalkan variabelnya kita menggunakan public, terus diikuti dengan nama variabelnya, terus diikuti juga dengan tipe datanya. Atau variabelnya menggunakan dim, hampir sama kayak yang public, diikuti dengan nama variabel, terus diikuti juga dengan tipe datanya. Nah, ini contohnya. Kita membuat variabel nama. Tipe datanya itu kita menggunakan string. Jadi variabel ini menggunakan tipe data string. Ada juga variabel angka. Kita set variabelnya itu di public. Terus kita menggunakan tipe data integer. Nanti kita bahas variabelnya, tipe datanya satu-satu. Terus variabel juga ada aturannya tersendiri, di mana variabel tersebut harus dimulai dengan sebuah huruf, tidak boleh dengan angka. Juga variabelnya itu tidak boleh lebih dari 255 karakter. Jadi kalau lebih dari 255 itu nggak akan kebaca atau bisa jadi error. Terus si variabelnya itu tidak boleh sama namanya dengan fungsi statement atau fungsi metode atau objek di dalam sebuah library Visual Basic. Jadi nggak boleh sama dengan yang sudah disediakan oleh Visual Basic. Terus yang terakhir juga variabel tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada titik, tanda seru, atau karakter yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada tipe data. Mungkin sudah belajar ya tipe data di pemrograman dasar atau di basis data. Hampir sama tipe data di Visual Basic.
Itu merupakan sebuah penggolongan jenis data berdasarkan kategori, di mana kategorinya itu bisa berupa data, ukuran, atau juga kegunaan data tersebut, dan ditampung oleh sebuah variabel. Nah, yang pertama, tipe data, nah yang di screen itu tipe data numerik. Tipe data numerik itu ada banyak. Yang pertama ada byte. Ini jangkauannya itu dari 0 sampai 255. Jadi kalau misalnya lebih dari 255 itu nggak bisa kebaca di tipe data byte. Itu bisa diakali, bisa digantikan dengan tipe data integer atau long atau yang lainnya yang di bawah itu. Ada integer, ada long, ada tipe data single, double, ada juga currency dengan deskripsi jangkauannya masing-masing. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Terus tipe data juga ada yang namanya string. String ini intinya untuk menyimpan data berbentuk karakter dengan panjang maksimalnya itu yang dapat disimpan adalah 65.400 karakter dan penulisannya diawali dan diakhirinya dengan tanda petik 2. Nah, contohnya seperti ini, kita buat variabel nama, di set tipe datanya string, kita kasih nilai variabel tersebut dengan isinya Fajar, misalnya nama sama dengan Fajar. Terus ada juga char. Ini hampir sama kayak string, cuma bedanya kalau char itu hanya menampung satu buah karakter saja. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan, kalian misalnya menggunakan tipe datanya char, tapi memasukkan namanya Fajar. Nah, yang kebaca cuma kata F aja, cuma satu karakter aja. Nah, ini contohnya kita buat variabel grade, tipe datanya itu char. Terus kita isi grade-nya itu hanya nilainya A, nggak boleh lebih dari satu karakter. Terus ada juga tipe datanya date. Kalau date ini buat tanggal, buat menampung nilainya itu berupa tanggal dan waktu. Terus ada juga tipe datanya boolean. Kalau boolean itu ingatnya ada true, ada false, itu aja pokoknya kalau boolean. Contohnya seperti ini, variabel suka kita set menjadi variabel, kita set menjadi tipe datanya boolean, terus si variabelnya kita isi nilainya menjadi true. Nah, ini contohnya variabel yang suka. Terus ada juga operator. Yang pertama ada operator untuk memberi nilai. Ini biasanya menggunakan sama dengan. Contohnya itu nilai sama dengan 90. Nah, yang sama dengannya itu jadi nilai yang 90 itu dimasukkan ke variabel nilai. Jadi ntar si nilainya itu ada isinya itu 90. Begitu juga dengan yang nama, yang si Kevin itu udah jadi milik variabel nama. Jadi si namanya ada isinya. Nah, selain itu juga ada operator aritmetika. Hampir sama kayak matematika. Ada tambah, kurang, kali, ada bagi juga. Terus ini tambahan ada backslash atau pembagian dengan hasil bulat. Terus ada juga modulus atau mod, sisa hasil bagi. Hampir sama kayak di bahasa pemrograman yang lain. Terus selain itu juga ada operator logika. Untuk operator logika ini ada 4 di Visual Basic. Yang pertama ada AND, terus ada juga OR, ada SOR, ada NOT. Untuk AND ini jika keduanya bernilai benar. Kalau OR itu salah satunya harus benar. Terus kalau SOR itu jika keduanya benar maka benar, jika keduanya salah maka benar. Jadi harus sama kedua-duanya. Kalau NOT itu kebalikan, negasi dari yang dimasukkan. Terus lanjut, ada operator relasi atau operator pembanding. Ini ada yang pertama, ada yang tadi yang pemberi nilai, operatornya sama dengan, ada juga kurang dari atau lebih dari, terus ada juga tidak sama dengan tandanya kurung siku buka sama kurung siku tutup, terus ada juga lebih dari sama dengan, terus ada juga lebih kurang dari sama dengan. Segitu materinya sih gitu. Dikit kan materinya. Terus kita coba praktikumnya. Kita lanjutin aja yang kemarin.
Nah, ini yang kemarin kita buat kan? Atau yang belum masuk, ini yang minggu kemarin kita buat ini, program konversi suhu. Kita masukkan, yang pertama itu kita masukkan text box sama combo box. Yang text box seperti biasa, diatur name-nya buat nanti di variabel di codingan, name-nya ada di sini, atur. Terus yang combo box, sama kayak tadi, masukkan name-nya. Terus tambahan kalau combo box, ada itemnya, di sini item. Nah, di sebelah kanan ada item, terus kita klik titik 3-nya. Nah, ini item yang dimasukkan di combo box. Kita misalkan masukkan ada Celsius, ada Fahrenheit, ada juga Kelvin, ada juga Reaumur. Kita masukkan. Terus yang ini yang reset sama hitung itu button. Oh ya, yang di rumahnya pakai laptop atau pakai PC bisa sekalian nyoba aja. Coba-coba yang ini label buat nanti mengganti namanya. Terus ini juga text box. Ini text box-nya di hide, jadi nggak bisa memasukkan teks di sini. Terus kita masuk ke codingan. Nah, ini variabel yang tadi kita bahas di PowerPoint. Ini contohnya. Kita buat variabel Celsius. Kita buat variabel N Celsius, variabel N Fahrenheit. Nanti variabel ini akan digunakan di bawah. Nah, seperti ini. Kita menggunakan percabangan. Kita menggunakan percabangannya if. Kita panggil combo box yang sudah tadi dibuat sama isinya. Kita menggunakan toString untuk memanggil isinya. Apabila isinya Celsius, maka statement yang harus ditampilkan yang ini. Misalkan ini text box yang ini, yang pertama, itu nilainya itu disimpan di variabel N Celsius. Variabel N Celsius yang ini. Ini Pak, buat menyimpan data. Bacaannya itu terima kasih, Pak. Terima kasih. Screen-nya iya, terima kasih tuh. Udah. Ini gimana? Rekordannya Pak ke terima kasih. Nah, sekarang baru ada, Pak. Ini udah ada? Ada. Sekarang berada. Nah, ulangi lagi ya. Ada. Ini kelihatan. Formnya kelihatan. Udah kelihatan, Pak, kelihatan. Ini yang kemarin kita buat. Ya, Pak. Contohnya kayak gini. Yang sebelah kiri ini text box. Yang di rumahnya pakai PC bisa langsung coba aja. Yang di toolbox-nya tinggal tarik aja ke form. Misalnya masukin button, tinggal masukin aja, di drag. Terus kalau mau ngedit, kita lihat di sebelah kanan properties. Misalnya mengganti font, kita di sini ganti font. Fontnya mau apa? Misalnya mau modern nomor 20, terus di set bold. Ini size. Yang kemarin nanya-nanya gimana cara ngubahnya. Ini ngubahnya di sini. Mau ngubah ukuran di sini, mau ngubah font style-nya juga di sini. Ngeganti teksnya juga di sini. Kalau mau gedein gini nih, tinggal drag aja ke bawah. Tuh. Yang kemarin nanya-nanya gini caranya. Kalau mau ganti teks namanya tinggal di sini. Di properties-nya ganti. Misalnya hitung. Tuh. Oke, yang ini combo box. Kalau yang combo box jangan lupa masukin itemnya di sini. Di properties sebelah kanan ada collection. Kita klik 3 aja, terus masukin isinya mau apa aja. Assalamualaikum. Masukin isinya mau apa aja. Terus yang ini yang reset sama hitung itu ada button. Kayak yang tadi yang dicontoh button. Terus yang ini ada group box. Ini cuma tampilan aja group box. Ini teksnya diganti jadi sama hasil. Terus yang di sebelah kiri, yang ini, yang output suhu 1, output suhu 2, output suhu 3 itu label. Nanti si labelnya akan diubah teksnya. Ketika di button hitungnya diklik, si labelnya akan berubah. Terus yang di sebelah kanannya ada text box. Nah, untuk codingannya seperti ini.
Ini variabel yang tadi ya, yang sudah dicontohkan. Kita nama variabelnya itu N Celsius, N Fahrenheit, ada N Reaumur, ada N Kelvin. Juga tipe datanya jangan lupa, tipe datanya saya menggunakan double, karena bisa jadi angkanya ada koma, ada juga negatifnya. Terus kita menggunakan percabangan. Percabangannya kita menggunakan if. Nah, if yang pertama kita panggil combo box yang ini isinya. Jadi jika combo box yang dipilih itu dalam bentuk string isinya Celsius, maka yang di aksinya itu adalah ini. Aksinya itu text box yang ini kita simpan isinya di variabel Celsius. Mungkin kalau dibayangin agak susah ya. Ikutin aja nanti, mungkin ada pertemuan lagi ya. Nah, ini disimpan, si nilai text box-nya itu disimpan di Celsius, di N Celsius. Terus kita ganti label yang pertama ini, kita ganti dengan Fahrenheit text-nya. Terus masukin rumusnya. Nah, ini text box output time 1, yang ini, buat hasilnya, nilainya, hasilnya. Sama juga yang ke bawahnya. Terus kita coba. Codingannya dikit, cuma berapa line ya? Dikit codingannya. Nah, ini hasil yang tadi sudah dibuat. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini hasil yang tadi. Tinggal masukin aja. Misalnya kita masukin 120. Suhunya dari Celsius, terus kita hitung. Nah, ini suhu konversi dari Celsius ke Fahrenheit ke Reaumur ke Kelvin, ini hasilnya segini, sekian. Terus misalnya mau dari Fahrenheit, itu codingannya hampir sama, yang lain juga hampir sama codingannya. Nah, tuh, ya dari Celsius ke Fahrenheit ke Reaumur ke Kelvin kan gini. Yang bawahnya juga sama, tinggal ganti aja rumusnya, ganti sama isi teksnya. Terus kalau misalnya mau ngeriset, ini ngeriset teks pakai dot clear, ini intinya ini nih. Masukin dulu nama ininya, nama name dari toolsnya, misalnya ini text box. Masukin text box input time, terus tambahin dot clear. Nanti ntar kalau ketika si button resetnya diklik, itu akan kehapus si textbox-nya isinya. Terus yang ini buat nge-close, ini dot close untuk untuk meng-close si form-nya. Gimana, ada pertanyaan? Yogi, gimana Yogi itu yang ngeriung? Saya Pak, saya. Kamarima Pak tuh bisa keluar muncul kan Celsius Karituna. Nggak kedengeran? Ya Pak, So, kemarin mah diklik teh teu aya hasilna Pas diklik hitung, pas tatap muka. pas diklik button hitung, Ya, nah itu kemungkinan yang dimasukinnya bukan di fungsi button klik, atau kemungkinan yang kedua yang ininya nih, yang if ya. yang kondisi ini beda sama yang ini, sama name yang di properties. Kemungkinannya itu. Jadi nanti lihat aja, samain aja si itunya, name-nya. Ya, siapa? Makasih. Sama. Yang lain ada yang tanya lagi? Nanti PPT-nya di-share lah sama modul, insya Allah. Gimana Mariam? Ada yang tanyain? Terus Rizal. Fani Surya Irawan, gimana? Aliansyah, gimana Aliansyah? Jangan lupa absen ya, KM. KM-nya siapa? Jangan lupa. Rizky. Screenshot lah kok.
Togela, Kristus. Acil, Pak. Jangan lupa absen ya. Sok foto. Mana itu nak? Kalau ada yang mau ditanyain langsung WA aja. Langsung di WA. Udah ya? Nggak ada yang tanyain lagi? Udah? Biar so sweet, Pak. Di WA aja. Ya boleh, biasa sweet. 2.000. Sama Dandi Triana. Abi mah keur PMS mau diangin. Oke, udah ya. Saya akhiri aja. Jangan lupa absennya ya. Oke, sampai sini aja pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat, makan, minum, tidur. Terakhir, jangan lupa bahagia.